Hai guys, nggak terasa ya, tahun 2022 itu sudah mau berakhir aja dan mungkin tinggal hitungan hari aja ya teman-teman. Gimana dong dengan tahun ini? Apa teman-teman sudah mencapai resolusi belum? Nah, buat yang masih berusaha mencapai resolusi atau menjadi lebih baik, tenang, nggak perlu malu karena belum dapat apa-apa tahun ini ya. Kita selalu bisa belajar buat berubah jadi versi diri kita yang lebih baik kapanpun itu. Setiap orang pasti mau buat berubah jadi lebih baik. Dengan berubah menjadi lebih baik, kita nggak cuma memperindah hidup kita, tapi juga efeknya ke orang lain. Tapi sebenarnya gimana sih cara buat berkembang jadi lebih baik? Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir karena aku bakal ngasih 10 cara upgrade diri di tahun 2023. So, keep stay! 10 cara upgrade diri yang pertama di tahun 2023 yaitu kita harus bisa bergabung dengan komunitas positif atau kita bergabung dengan circle dan kita bisa ciptakan networking yang mendukung tujuan kita. Suara sumbang dari orang-orang di sekitar jadi salah satu faktor yang bisa menghentikan langkah dalam meraih passion loh. Jadi penting untuk memilih circle yang tepat dengan tujuan yang sama sehingga kita bisa saling memberikan dukungan. Misalnya saja bergabung dengan komunitas tertentu yang akan membuat kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan juga tujuan yang sama. Setelah masuk di dalamnya, jangan lupa untuk bangun networking yang baik, terus keep in touch dengan mereka, bisa memberikan informasi dan juga peluang yang bisa jadi membantu proses mewujudkan mimpi. Cara upgrade diri yang kedua yaitu melatih kemampuan public speaking kita. Apapun impian yang dimiliki, jangan lupa untuk melatih skill kemampuan public speaking ya teman-teman. Skill yang satu ini penting banget karena dari kemampuan berbicara di depan umum ini, kita bisa belajar komunikasi yang lebih persuasi dan hal tersebut penting banget diterapkan saat sedang meeting dengan partner bisnis atau klien, atau mungkin kita sedang berbicara di depan kamera terus kita pengen menyampaikan sesuatu kepada followers kita. Jadi itu penting banget ya teman-teman. Kalau bicaranya saja masih tergagap, bagaimana mereka mau yakin bekerja sama dengan kita atau memakai jasa kita? Yang ketiga yaitu sempatkan baca buku setiap hari untuk menambah wawasan baru. Dalam mengejar passion, kemauan untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri itu sangat diperlukan. Upgrade kualitas diri yang satu ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana loh. Misalnya saja kita menyempatkan diri untuk membaca buku setiap hari. Kita luangkan waktunya mungkin 10-15 menit atau mungkin dalam sehari itu 1 lembar buku yang bisa kita baca. Mulailah dari buku-buku self-development yang bisa membantu kita untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga kualitas diri pun itu semakin berkembang. Selain itu, buku-buku bertema mengejar passion juga bisa menjadi motivasi agar gak mudah menyerah saat kita menghadapi tantangan. Hal terpenting yang mempengaruhi tingkah laku kita adalah mindset ya. Mindset itu mahal banget, gak bisa kita beli dengan uang kecuali dengan membaca deretan buku. Nah, di antara buku yang rekomen banget untuk dibaca yaitu Atomic Habit karya James Clear, ada Deep Work karya Cal Newport, The Psychology of Money karya Morgan Housel, ada Filosofi Teras juga. Banyak banget buku-buku yang bisa teman-teman baca di waktu senggang kalian atau mungkin kalian bisa meluangkan waktu untuk membaca buku. Dan masih banyak lagi rekomendasi dari buku-buku yang teman-teman perlu baca. Nah, teman-teman bisa cari aja di YouTube atau mungkin di Google ya dengan keyword review buku self improvement terbaik. Nanti muncul dan bisa disesuaikan mulai dari buku yang mana yang bakal kita baca. Utamakan baca buku yang sesuai dengan kondisi kita dulu. Yang berikutnya yaitu olahraga rutin demi tubuh yang fit. Apa hubungannya olahraga rutin dengan proses meningkatkan diri dalam mengejar passion? Jelas ada hubungannya dong, yang sangat penting banget. Dengan olahraga rutin, kita bisa menjaga tubuh itu tetap fit. Hal ini jadi modal awal untuk membantu mendukung konsentrasi saat kita bekerja, serta meningkatkan kreativitas saat kita berkarya. Bayangkan aja kalau misalkan kita memiliki tubuh yang kurang fit dan juga sering sakit-sakitan, pastinya proses mengejar mimpi itu akan terus terhambat seiring dengan kondisi kesehatan yang terus menurun. Jadi, jangan lupa untuk selalu menyempatkan diri melakukan olahraga ringan setiap harinya. 10 menit, 15 menit, 30 menit setiap hari itu sudah bagus banget ya teman-teman. Dan kita harus bisa konsisten setiap hari membangun kebiasaan baik tersebut. Cara upgrade diri yang berikutnya yaitu kita bisa menjalani hobi yang bikin kita lebih produktif. Kalau kita ingin membangun kualitas diri demi mengejar passion kita, waktu luang sudah nggak lagi digunakan buat rebahan. Saatnya mulai menekuni hobi baru yang bisa membuat kita lebih produktif.
Nah, untuk di masa saat ini banyak banget hobi kekinian yang bisa kita coba dari rumah. Misalnya saja memasak dan baking buat yang punya passion di bidang kuliner, pottery bagi yang suka kerajinan, hingga membuat konten yang kreatif. Berbagai hobi yang dilakukan ini juga bisa menjadi bekal yang membangun personal branding kita di media sosial. Nggak hanya jadi makin produktif, tapi juga melatih sikap percaya diri karena kualitas diri yang semakin terbentuk lewat kegiatan positif yang kita lakukan. Yang berikutnya yaitu coba, dan coba. Teman-teman maunya apa? Mau belajar nulis konten, mau belajar edit-edit video, atau mau coba belajar investasi? Coba aja ya. Banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya passion aku tuh di mana sih? Passion aku tuh apa gitu. Cara terbaik buat menjawab pertanyaan ini adalah coba. Nggak cuma tentang passion, tapi segala hal dalam hidup harus kita coba. Dan jangan bilang kalau kita nggak bisa sebelum kita mencobanya. Aku pernah dengar orang ngomong kayak gini, coba aja apapun itu selama tidak melanggar norma, hukum, dan juga agama. Dengan mencoba, kita bisa tahu sebetulnya apa yang kita inginkan di hidup ini. Faktanya nih, banyak banget YouTuber atau mungkin orang-orang sukses berawal dari mencoba. Kita nggak bakal rugi dengan mencoba. Abaikan orang-orang yang sering menghina kita. Cara upgrade diri yang berikutnya yaitu miliki teman yang mendukung atau bisa disebut dengan support system ya teman-teman. Jadi di sini maksudku support system adalah memang betul-betul orang-orang yang mendukung kita. Seorang laksamana asal Amerika Serikat, Admiral MC Raven, pernah bilang kayak gini, if you want to change the world, start each day with a text complete. Find someone to help you through life, respect everyone. Menemukan orang yang suportif merupakan hal yang perlu kita syukuri karena nggak semua orang bisa memiliki. Dengan memiliki support system, kita bisa membangun self-efficacy kita, yang berarti rasa percaya diri kita itu lebih meningkat dan prestasi kita juga bisa melejit. Support system itu bisa berasal dari mana aja ya, kayak dari keluarga, dari circle pertemanan kita, atau kalau kita merasa belum punya, kita bisa minta bantuan ke tenaga profesional. Kalau menurutku menemukan support system itu penting banget buat hidup kita. Sebagai manusia kita punya keinginan buat dihargai dan juga diperhatikan. Yang berikutnya yaitu kita harus bisa bangun personal branding. Kalau ada yang belum tahu personal branding itu apa, lebih ke kayak citra diri kita ya, apa yang kita tampilkan, apa yang orang lain lihat tentang diri kita. Kalau dibilang personal branding itu bukan hanya orang-orang tertentu ya, jadi kalian atau siapapun itu bisa menciptakan personal brandingnya sendiri, nilai dirinya sendiri ya, jadi lebih ke nilai unggul, keterampilan apa yang kita miliki, tingkah laku yang mendukung, terus juga ke penampilan diri, keunikan yang ada pada diri sendiri, keaslian pada diri sendiri ya teman-teman. Jadi kayak otentik dan tidak dibuat-buat, sebagai identitas original kita yang khas gitu ya, khas dari diri kita sendiri. Jadi emang benar-benar kita harus bisa lebih belajar lagi tentang personal branding ini, apa yang kita tampilkan ke orang biar orang itu lebih terpikat kepada kita, sehingga mereka memandang kita itu punya nilai lebih dan mereka mau memasang atau mungkin mereka mau istilahnya mau bekerja sama dengan kita dengan melihat apa yang bisa menguntungkan di mata mereka gitu ya. Lebih ke kayak gitu aja ya teman-teman. Cara upgrade diri yang berikutnya yaitu kita harus bisa menantang diri untuk mempelajari skill yang baru. Nah, di era yang serba digital seperti sekarang ini, semakin banyak banget skill yang bisa kita miliki. Kita akan semakin diakui. Misalnya saja bagi yang ingin mengejar passion di bidang fashion designer, selain punya skill mendesain pakaian, skill tambahan seperti fotografi hingga video editing juga bisa menguntungkan kita. Dengan kedua skill tersebut, kita bisa menciptakan portofolio lewat foto atau video kreatif di media sosial, di Instagram ataupun di TikTok. Ingatlah, kalau media sosial itu menjadi salah satu ajang promosi sekaligus media yang bisa dimanfaatkan untuk membangun personal branding kita. Nah, dengan terus menantang diri, mempelajari skill baru, kita pun akan semakin percaya diri dalam meraih mimpi kita. Oke, yang terakhir, poin yang ke-10 yaitu self-reflection. Nah, poin yang terakhir ini, coba deh teman-teman, mulai sekarang setiap malam setelah kita selesai melakukan kegiatan, kita tulis apa yang sudah kita lakukan. Kita refleksikan, dan kalau ada kesalahan coba kita tulis. Tulis juga bagaimana kita mau berubah.
Dengan merefleksikan diri, kita bakal menambah awareness dengan diri kita sendiri. Kita jadi sadar akan apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan. Refleksi diri itu juga berarti kita journaling ya. Itu loh yang mirip sama kalau kita menulis di buku harian gitu. Kita bisa tulis langsung, atau kalau teman-teman gak suka, kita bisa amati saja sambil kita meditasi. Di akhir setiap refleksi atau journaling, kita bisa baca mantra, terima kasih diriku yang sudah berusaha sejauh ini. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan. Ulangi terus mantra itu ya teman-teman. Nah, dengan refleksi diri kita bisa menambah awareness akan diri kita, dan kita lebih bersyukur dengan nikmat Tuhan yang bakal membuat kita menjadi lebih baik. Oke teman-teman, untuk menjadi lebih baik bukanlah tujuan, tapi perjalanan yang kita harus rasakan. Tidak perlu terburu-buru waktu melihat teman kita yang sudah berkembang lebih awal dibanding kita. Teman-teman bisa menerapkan beberapa langkah cara upgrade diri untuk di tahun 2023 ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Tetap semangat dan jangan putus asa ya teman-teman. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.